yakni pengertian permainan simulasi. Menurut Kim Parswell, permainan adalah suatu usaha olah diri, baik berupa pikiran dan fisik, yang sangat bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan motivasi, kinerja, dan prestasi dalam melaksanakan tugas dan kepentingan organisasi yang lebih baik. Sedangkan menurut Joan Freeman dan Utami Menandar berpendapat bahwa permainan adalah suatu aktivitas yang membantu anak untuk mencapai perkembangan yang utuh, baik secara fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Jadi pada intinya, permainan adalah suatu aktivitas yang menyenangkan, yang bersifat ringan dan kompetitif. Adapun untuk istilah simulasi, yaitu berasal dari kata simulate, atau yang berarti berpura-pura atau seakan-akan. Simulasi ini dapat diartikan sebagai cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Menurut Udin Syaifuddin Saud, simulasi dalam perspektif model pembelajaran adalah suatu replika atau visualisasi dari perilaku sebuah sistem. Misalnya, sebuah perencanaan pendidikan yang berjalan pada kurun waktu tertentu. Dalam proses pembelajaran yang menggunakan metode simulasi ini, cenderung objeknya bukan benda atau kegiatan yang sebenarnya, melainkan kegiatan mengajar yang bersifat pura-pura. Adapun dalam prakteknya, teknik simulasi ini dapat mengambil bentuk permainan peran, seperti seorang murid perempuan bermain peran menjadi seorang ibu, dan murid laki-laki bermain peran sebagai ayah. Selain itu, simulasi ini dapat mengambil bentuk permainan sandiwara dengan melibatkan sejumlah orang yang masing-masing memainkan peranannya sesuai skenario yang telah ditetapkan. Simulasi ini kemudian dianalisis bersama untuk diketahui pesan ajaran yang terkandung di dalamnya dan disimpulkan. Permainan simulasi yang dilakukan ini bertujuan untuk orang itu dapat mempelajari lebih mendalam mengenai bagaimana orang itu merasa dan berbuat sesuatu. Untuk pengertian keseluruhannya, menurut Adams, permainan simulasi yaitu permainan yang dimaksudkan untuk merefleksi situasi-situasi yang terdapat dalam kehidupan sebenarnya. Tetapi situasi ini hampir selalu dimodifikasi, apakah itu dibuat sederhana atau sebagian, atau bahkan dikeluarkan dari konteksnya. Nah, dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa situasi yang disimulasikan hendaknya tidak terlalu kompleks dan tidak terlalu sederhana. Yang kedua yaitu jenis-jenis simulasi. Dilihat dari segi bentuknya, simulasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sosiodrama. Sosiodrama adalah permainan yang dilakukan dengan bentuk bertitik tolak dari permasalahan sosial, baik yang berkaitan dengan hubungan antar manusia seperti pergaulan remaja yang nakal, narkoba, gambaran keluarga otoriter, gambaran kehidupan yang kacau balau, dan lain sebagainya. Sosiodrama ini digunakan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan akan masalah-masalah sosial serta mengembangkan kemampuan siswa untuk memecahkannya. Lalu yang kedua ada psikodrama. Psikodrama adalah sebuah kegiatan pengajaran yang bertitik tolak dari permasalahan yang lebih menyangkut psikologi manusia atau dalam hubungannya antar manusia, seperti situasi keluarga yang sedih karena orang tuanya tiba-tiba meninggal dunia, sedangkan anaknya masih banyak yang kecil dan membutuhkan bimbingan dan biaya. Nah, psikodrama ini dilakukan dengan tujuan adalah sebagai bentuk terapi, yaitu agar individu atau peserta didik memperoleh insight atau pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, lalu menemukan konsep diri serta menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan yang dialaminya. Lalu yang ketiga ada role playing. Role playing atau bermain peran adalah jenis metode simulasi yang bertitik tolak dari permasalahan yang berhubungan dengan tujuan untuk mengkreasi kembali peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu, atau mengkreasikan kemungkinan-kemungkinan masa depan, mengekspos kejadian-kejadian masa kini, dan seterusnya. Permainan peran ini misalnya berkenaan mengenai gambaran cara memberikan penyuluhan dan pelaksanaan program keluarga berencana, dan lain sebagainya. Adapun topik yang dapat diangkat untuk role playing ini misalnya kejadian seputar pemberontakan 30 SPKI, lalu memainkan peran sebagai juru kampanye suatu partai, atau gambaran keadaan yang memungkinkan muncul pada abad teknologi informasi. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada peer teaching.
Nah, BTJ ini adalah suatu metode simulasi yang digunakan guru dalam memberikan pengalaman pengajaran bagi para calon guru yang bertujuan untuk agar pengalaman pengajar pilot ini diharapkan dapat memiliki pengalaman secara mengajar yang sesungguhnya. Selain itu, BTJ ini merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan seorang mahasiswa kepada siswa lainnya, dan salah satu siswa itu lebih memahami materi pembelajarannya sebelum ia mengajarkannya kepada siswa lain atau teman-temannya. Prinsip-prinsip simulasi. Simulasi sebagai salah satu strategi pembelajaran memiliki prinsip-prinsip tertentu, di mana guru atau konselor harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Yang menurut Suparno, ada 7 prinsip dalam simulasi, diantaranya yaitu yang pertama, dalam setiap kegiatan simulasi, tujuan yang hendak dicapai atau keterampilan yang hendak dilatih harus jelas. Yang kedua, simulasi harus diarahkan untuk menyiapkan siswa dapat menghadapi situasi yang nyata. Yang ketiga, simulasi harus dilakukan oleh para siswa dalam suatu kelompok. Yang keempat, keterampilan yang dilatih kepada para siswa hendaknya merupakan keterampilan paripurna yang mencakupi semua ranah dalam taksonomi Bloom, yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kelima, perlu timbulnya kemungkinan pemecahan masalah dengan berbagai cara seperti trial and error, analogi, sebab akibat, dan sebagainya. Dan yang terakhir, pemilihan topik dan masalah dapat dilakukan oleh guru dan juga murid-murid secara bersamaan. Lalu berikutnya tujuan simulasi. Menurut Nana Sujana, metode pembelajaran simulasi bertujuan untuk yang pertama melatih keterampilan tertentu baik bersifat profesional maupun dilakukan untuk sehari-hari. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip. Lalu yang ketiga, melatih pemecahan masalah. Yang keempat, meningkatkan keaktifan belajar. Yang kelima, memberikan motivasi belajar kepada siswa. Dan yang terakhir, melatih siswa untuk mengadakan kerjasama dalam situasi kelompok. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari teknik permainan simulasi. Kelebihan dalam penggunaan teknik permainan simulasi diantaranya yaitu 1. Siswa dapat melakukan interaksi sosial dan komunikasi dalam kelompoknya. Yang kedua, simulasi dapat memupuk keberanian dan percaya diri siswa. Yang ketiga, memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi sosial yang problematis. Yang keempat, simulasi dapat mengembangkan kreativitas siswa karena melalui simulasi siswa diberi kesempatan untuk memainkan peran sesuai dengan topik yang disimulasikan. Dan yang kelima, simulasi dapat dijadikan sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun menghadapi dunia kerja. Selanjutnya, kelemahan dalam penggunaan teknik simulasi ini diantaranya yaitu 1. Pengelolaan yang kurang baik. Jadi sering simulasi dijadikan sebagai alat hiburan, sehingga tujuan pembelajaran menjadi terabaikan. Yang kedua, biaya pengembangannya tinggi dan membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat dengan kenyataan di lapangan. Yang keempat, faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering mempengaruhi siswa dalam melakukan simulasi. Dan yang kelima, fasilitas dan alat-alat khusus yang dibutuhkan mungkin sulit diperoleh serta mahal harga dan pemeliharaannya. Selanjutnya ada manfaat metode simulasi. Yang pertama, simulasi mampu meningkatkan motivasi serta perhatian siswa terhadap topik dan belajar siswa, serta meningkatkan keterlibatan langsung dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar kognitif,
yaitu meliputi informasi faktual, prinsip, konsep, dan keterampilan membuat keputusan. Yang ketiga, afeksi umum anak meningkat dan pandangan terhadap orang lebih efektif. Yang keempat, meningkatkan sikap empatik dan pemahaman adanya perbedaan antara dirinya dengan orang lain. Dan yang kelima, struktur kelas dan pola interaksi kelas berkembang. Hubungan guru dengan siswa lebih hangat, mendorong kebebasan anak dalam mengeksplorasi gagasan, kemudian meningkatkan tukar pendapat dari pandangan anak yang berbeda-beda. Peranan guru dalam metode simulasi. Menurut Dahlan, pada tahun 1984, peran atau fungsi guru atau sebagai fasilitator dalam pelaksanaan metode simulasi adalah yang pertama, menjelaskan atau explaining. Peserta didik sebagai pemegang peran perlu memahami garis besar berbagai aturan dari kegiatan atau peralatan yang diperlukan, atau tentang implikasi dari setiap tindakan yang ia lakukan. Dalam hal ini, guru dapat menjelaskan sekedarnya kepada peserta didik. Pemahaman peserta didik terhadap pokok kegiatan simulasi serta implikasi-implikasinya akan menjadi lebih jelas setelah peserta didik melakukannya sendiri atau setelah dilakukan diskusi. Lalu yang kedua, ada mewasiti atau refereeing. Guru harus membentuk kelompok-kelompok dan membagi peserta didik dalam kelompok atau peran sesuai dengan kemampuan peserta didik dan keinginan peserta didik. Selain itu, guru harus mengawasi partisipasi para peserta didik dalam permainan simulasi. Lalu yang ketiga, ada melatih atau coaching. Guru juga harus bertindak sebagai seorang pelatih, yang dimana memberikan petunjuk-petunjuk kepada para peserta didik agar mereka dapat berperan dengan baik. Lalu yang terakhir, memimpin diskusi atau discussing. Selama permainan berlangsung, guru akan memimpin kelas dalam suasana diskusi. Misalnya, membicarakan tanggapan peserta didik dan kesukaran yang dijumpai, cara-cara untuk menguji kebenaran permainan, dan bagaimana permainan simulasi itu dinyatakan dengan kehidupan yang sebenarnya. Lalu, langkah-langkah metode simulasi. Menurut Sanjaya, pada tahun 2006, model pembelajaran penggunaan metode simulasi dilakukan melalui beberapa tahapan atau langkah-langkah, yaitu ada persiapan simulasi. Yaitu yang pertama, persiapan simulasi. Menetapkan topik atau masalah serta tujuan yang hendak dicapai oleh simulasi. Yang kedua, guru memberikan gambaran dalam masalah situasi yang akan disimulasikan. Lalu yang ketiga, guru menetapkan pemain yang akan terlibat dalam simulasi, peranan yang harus dimainkan oleh pemeran, serta waktu yang disediakan. Lalu yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, khususnya pada siswa yang terlibat dalam pemeran simulasi. Lalu B, ada pelaksanaan simulasi. Pelaksanaan simulasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, simulasi mulai dimainkan oleh kelompok pemeran. Yang kedua, para siswa lainnya mengikuti dengan penuh perhatian. Yang ketiga, hendaknya memberikan bantuan kepada pemeran yang mendapatkan kesulitan. Yang keempat, simulasi hendaknya dihentikan pada saat puncak. Hal ini dimaksudkan agar mendorong siswa berpikir dalam menyelesaikan masalah yang sedang disimulasikan. Lalu, yang C, penutup simulasi. Terbagi menjadi 2, yaitu pertama, melakukan diskusi baik tentang jalannya simulasi maupun materi cerita yang disimulasikan. Lalu yang kedua, guru harus mendorong agar siswa dapat memberikan kritik dan tanggapan terhadap proses pelaksanaan simulasi. Dari ketiga bagian tersebut, langkah-langkah metode simulasi menurut Sanjaya, ada tokoh lain yang menyebutkan itu menurut pendapat
Ini menurut pendapat Wina Putra pada tahun 2001, langkah-langkah yang dijalankan dalam pelaksanaan metode simulasi. Wina Putra menyebutkan 4 bagian. Yang pertama, tahap orientasi, di mana terbagi menjadi 3. 1. Menyajikan berbagai topik simulasi dan konsep-konsep yang akan diintegrasikan dalam proses simulasi. Yang kedua, menjelaskan prinsip simulasi dan permainan. Yang ketiga, memberikan gambaran teknis secara umum tentang proses simulasi. Lalu ada tahap latihan bagi siswa. Yang pertama, membuat skenario yang berisi aturan peranan, langkah, pencatatan, bentuk keputusan yang harus dibuat, dan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, menugaskan para pemeran dalam simulasi. 3. Mencoba secara singkat suatu episode. Yang ketiga, yang C, tahap proses simulasi. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, melaksanakan aktivitas permainan dan pengaturan kegiatan tersebut. Kedua, memperoleh umpan balik dan evaluasi dari hasil pengamatan terhadap performa si pemeran. Yang ketiga, menjernihkan hal-hal yang miskonsepsional. Yang keempat, melanjutkan permainan atau simulasi. Lalu yang terakhir ada tahap pematangan atau yang bisa disebut debriefing. 1. Terbagi menjadi 6. 1. Memberikan ringkasan mengenai kejadian dan persepsi yang timbul selama simulasi. Yang kedua, memberikan ringkasan mengenai kesulitan-kesulitan dan wawasan para peserta. Yang ketiga, menganalisis proses. Yang keempat, membandingkan aktivitas simulasi dengan dunianya. Yang kelima, menghubungkan proses simulasi dengan isi pelajaran. Lalu yang terakhir, yang keenam, menilai dan merancang kembali simulasi. Berikut langkah-langkah serta peran guru dalam metode simulasi. Sekian dari saya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.